Oke, selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya terimalah salam penginjali dari Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan Gayatri Mantram. Sebelumnya ambil sikap pada asana, puja. Om Prasadya Satiti. Om Parasada Siti Sarasa Marinamam Swaha. Pranayama, puja. Om Ang Nama. Om Nama. Oma Nama. Om Sudamang. Om Sudamam Swaha. Om Om Hadirmam Swaha. Bersikap Gayatri Mantram, puja. Om. 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 Om Bhurbhuva Tatsatvitur Varenyum Varga Devasya Dimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Tatsatvitur Varenyum Vargo Devasya Dimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Tatsatvitur Varenyum Largo Devasya Dimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi. Om. Baik, Risma, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya. Untuk kegiatan pembelajarannya bisa kita mulai, sudah? Sudah siap menerima materi dari Bapak? Iya, Pak. Ya. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang usaha atau upaya-upaya untuk menyeimbangkan pengaruh perilaku triguna ya yang ada dalam diri manusia. Tapi sebelumnya masih ingat materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Iya, Pak. Ya, minggu kemarin Tentang ciri-ciri triguna dalam diri dan pengaruh triguna dalam diri manusia. Ya, jadi kita membahas minggu kemarin sudah tentang ciri-ciri triguna dalam diri manusia dan pengaruh triguna yang ada dalam diri manusia ya. Masih ingat apa ciri-ciri triguna yang ada dalam diri manusia? Nah, kita bisa mengetahui ciri-ciri triguna sifat satuan itu dilihat dari pola makan, bisa dilihat dari cara beriatnya dan cara memperoleh ilmu pengetahuan ya. Nah, di sini dari pola makan, kalau sifat satwam itu suka memakan makanan yang satwika ya. Itu contohnya kacang-kacangan, sayur-sayuran itu ya. Itu adalah makan makanan satwika ya. Nah, kalau dilihat dari cara beriatnya itu adalah orang yang melakukan niatnya yaitu dengan cara sesuai dengan kitab suci atau petunjuk-petunjuk sastra ya. Nah, dilihat dari cara menuntut ilmu pengetahuan itu dengan cara yang benar ya. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, berbeda dengan ciri-ciri sifat rajas ya. Kalau rajas otomatis dilihat dari pola makan, itu orang yang suka makan makanan yang berbumbu ya, atau pedas, sangat pedas ya. Kalau dia manis, sangat manis. Nah, itu yang berlebihan ya. Jadi bumbunya terasa. Nah, kalau dilihat dari
melakukan niatnya hanya dengan tujuan pamer ya, atau mengharapkan pamrih atau imbalan. Nah, kalau lihat dari cara menuntut ilmu yaitu dengan cara orang itu menuntut ilmu dengan tujuan pamer ya kepada orang lain atau sombong ya. Nah, kalau ciri dari sifat tamas, kalau lihat dari pola makan yaitu orang yang suka memakan makanan sisa orang lain ya. Nah, juga dia suka makan makanan yang basi. Nah, kalau lihat dari cara beriatnya, itu dia melakukan niatnya itu tanpa tahu apa-apa ya. Artinya dia melakukan niatnya itu tanpa petunjuk-petunjuk sastra ya, atau petunjuk kitab suci. Nah, kalau dilihat dari cara menuntut ilmu pengetahuan, hanya sembarang aja, ya penting istilahnya dia menuntut tidak sesuai dengan kebenaran ya. Nah, baik, untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tadi ya, tentang upaya atau usaha yang dilakukan dalam menyimbangi pengaruh triguna dalam diri. Nah, tapi sebelumnya, coba nanti perhatikan ini ya. Sebelumnya kita menyanyi dulu ya, menyanyi untuk agar lebih semangat lagi ya. Nah, karena kalau masih pagi otomatis masih semangat untuk memulai kegiatan pembelajaran ya. Nah, kita sama-sama menyanyi Maju Tak Gentar ya. Ya, silakan ya. Bapak putar. Maju tak gentar, Maju tak gentar, yang benar, bela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak usir penyerang. Maju serentak, maju tak gentar, menang, untuk kita menang. Bergerak serentak, terjang, menyerang, minta menyerang, jelas menang. Yuk, semangat nyanyinya Risma. Maju tak gentar, Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, tentu kita mengusir penyerang. Maju tak serentak, kita menang. hidup kita menang. Bergerak serentak, yang terjang, menyerang, majulah, menyerang, majulah, menang. Membela yang benar, Membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju tak serentak, kita menang. kita menang. Bergerak serentak, terjang, tak gentar, menyerang, dan majulah menang. Oke ya. Nah, dengan kita menyanyikan lagu tadi ya, Maju Tak Gentar, semoga kita juga memotivasi dalam semangat belajar ya. Nah, walaupun kita masih dalam masa COVID-19 ya, kita tetap melaksanakan pembelajaran melalui daring ya. Nah, tidak mengurangi semangat kita dalam mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari ini ya. Nah, Bapak juga menghimbau nanti ya, tolong tetap dijaga patuhi protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dari namanya pengaruh COVID-19 ya.
kita tidak bisa mencegah penularan COVID-19, yaitu dengan rajin apabila bepergian keluar rumah kita tetap menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak ya. Nah, bila tidak perlu, jangan sering-sering melakukan perjalanan di luar rumah ya. Nah, bila tidak perlu, lebih baik kita berdiam diri dalam rumah ya. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Nah, baik. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, coba diperhatikan dulu gambar ya yang ada. Muncul nggak di slide-nya Risma gambarnya? Ada? Iya, Pak. Nah, di sana Ada, Pak. ada 3 gambar ya. Coba perhatikan ya. Ada 3 gambar di sana. Nah, gambar pertama itu gambar apa kira-kira? Melakukan yoga. Ya, di sana ada sekumpulan ya. Nah, di sini kalau sekumpulan orang yang lagi melaksanakan yoga ya. Yoga ini yaitu tujuan tadi memusatkan pikiran ya pada satu titik atau menenangkan diri ya. Bisa juga memusatkan pikiran kepada Tuhan atau Sang Yang Widi, pokoknya pada satu titik ya. Nah, yoga ini sangat bermanfaat bagi diri kita ya, apalagi di musim pandemi ini ya, bisa menjaga kesehatan itu dengan sering-sering melakukan yoga. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, ini gambar apa ini? Ayo. Itu gambar apa? Itu adalah gambar, ini orang yang lagi apa ini? Memberi banten ya. Kalau dalam orang Bali ini menek canang namanya. Nah, biasanya ini tunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, yang di bawah sebelah kiri itu hubungan manusia dengan manusia, dan sebelah kanan hubungan manusia dengan lingkungan ya. Nah, di mana ketiga gambar ini menunjukkan yaitu adalah penerapan dari ajaran Trihitakarana, yaitu 3 hal atau 3 yang menyebabkan keharmonisan ya. Selanjutnya di sini ada gambar yang 3 apa? Orang apa ini? Yaitu orang yang membaca kitab suci Weda. Ya, suka melantunkan atau membaca kitab suci Weda. Ya. Nah, di sini seorang pasangan remaja ya, laki-laki dan perempuan. Nah, dia lagi belajar atau ini menyanyikan atau Dharma Gita ya, membaca kitab suci Weda. Nah, ketiga gambar ini hubungan dengan materi kita apa? Nah, di sini gambar-gambar ini itu menandakan apa? Kalau dikaitkan dengan Triguna, dia menunjukkan contoh dari sifat apa? Sifat apa? Satuam. Ya, sifat Satuam ya. Nah, jadi ketiga gambar ini menunjukkan adalah karakter atau sifat-sifat satwam, di mana bila dikaitkan dengan materi kita, ini adalah merupakan hal-hal yang nanti yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan diri dari pengaruh Triguna yang ada dalam diri ya. Nah, untuk lebih lanjut itu bisa lanjut ke materi ya. Tapi sebelumnya, nah ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu melalui model discovery learning peserta didik mampu. Nah, di sini tujuannya pertama meyakini upaya-upaya seseorang dalam menyeimbangkan diri dari pengaruh Triguna dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, menghargai upaya-upaya seseorang menyeimbangkan dari diri Triguna dengan baik, menyeimbangkan Triguna dengan baik ya. Yang ketiga, menguraikan upaya-upaya menyeimbangkan Triguna dalam diri manusia dengan benar. Nah, yang keempat, menunjukkan upaya-upaya menyeimbangkan diri Triguna dalam diri dengan baik. Oke, kita lanjut ke materi ya. Masih didengar suara Bapak? Masih bagus nggak suara Bapak di sana? Risma, bisa mendengar suara Bapak? Oke, kita lanjut ya. Usaha menyeimbangkan. Ya, Pak. Ya. Oke, mungkin salah jaringannya ya. Nah, usaha untuk menyeimbangi perilaku Triguna dalam diri itu satwam tadi ya.
Nah, yang pertama itu adalah usaha yang dilakukan yaitu untuk meningkatkan sifat satwam dalam mengembangkan perilaku yang mulia. Nah, adalah dengan meningkatkan pelaksanaan ajaran Dharma secara intensif melalui pelatihan kerohanian secara terus-menerus. Nah, artinya di sini sifat satwam itu yang ada dalam diri kita tingkatkan ya dengan cara tadi melakukan perilaku yang mulia dengan meningkatkan pelaksanaan ajaran Dharma, ajaran kebaikan ya, ajaran agama Hindu yang ada dalam diri kita. Nah, secara intensif artinya secara khusus ya melalui pelatihan kerohanian secara terus-menerus artinya secara berlanjut ya. Nah, sifat-sifat yang satwam ini kita pupuk, kita bangkitkan, kita tonjolkan yang ada dalam diri kita. Nah, semakin sering dipupuk, maka akan sifat satwam ini selalu ada dalam diri kita, akan melekat ya. Semakin mendominasi sifat rajas dan tamas nanti ya. Nah, jadi itu perlu dilakukan ya, kita terapkan dalam kehidupan. Oke, bisa diterima Risma untuk penjelasan satwamnya. Sebelum Bapak lanjut. Risma, jangan tidur nanti ya. Risma dengar suara Bapak? Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa dipahami penjelasan satwamnya sebelum Bapak lanjut? Iya, Pak. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Itu adalah rajas ya. Nah, di sini rajas mengatasi sifat rajas sebagai berikut. Sambil bisa juga nanti sambil kamu catat ya. Nanti dicoret-coret di bukunya, materi penting bisa dirangkum bisa ya. Atau silahkan nanti sambil disimak materi Bapak, nanti bisa ditanyakan ya. Nanti Bapak kasih waktu untuk bertanya ya. Nah, yang kedua itu adalah rajas. Nah, rajas, mengatasi sifat rajas adalah sebagai berikut ya. Pertama, bagaimana cara menyimbangi sifat rajas, yaitu dengan melaksanakan pengendalian diri dengan jalan melakukan tapa. Apa itu tapa? Tapa itu pengendalian diri ya. Nah, tapa itu artinya kita bisa mengendalikan diri atau indria-indria yang ada dalam diri kita kendalikan. Terus dengan pelaksanaan brata. Nah, brata itu berpantang. Nah, brata itu kita lakukan saat kita, kalau hari raya Nyepi kita melakukan catur brata penyepian ya. Atau pantangan yang tidak boleh dilakukan saat melakukan catur brata penyepian ya. Nah, yang selanjutnya yoga ya. Yoga itu adalah menghubungkan Sang Atma dengan Brahman. Artinya kita menghubungkan diri dengan Tuhan ya, dengan melakukan yoga atau meditasi, lebih tepatnya meditasi ya. Nah, itu adalah cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, selanjutnya ada samadhi. Samadhi tadi ya meditasi hampir sama dengan tadi yoga ya. Cuma bedanya kalau meditasi itu lebih kusuk ya. Kalau yoga itu dipraktekkan dengan gerakan ya. Kalau meditasi duduknya duduk yang sempurna ya. Nah, selanjutnya cara yang selanjutnya itu adalah Pancayama Brata, yaitu 5 cara pengendalian diri. Tadi bagian yang pertama juga ya. Nah, Pancayama Brata itu 5 macam pengendalian diri. Yang pertama ada Haimsa. Haimsa itu artinya kita tidak boleh menyakiti makhluk lain ya. Terus ada Brahmacari. Nah, Brahmacari ada artinya kita masa menuntut ilmu atau menuntut pengetahuan. Jadi mengabdikan dirinya kepada pengetahuan ya. Nah, ini benar-benar menuntut ilmu seperti Risma sekarang kan masa Brahmacari ya, masa menuntut ilmu. Nah, selanjutnya ada Satya. Satya artinya setia ya. Dalam agama Hindu ada mengenal Satya banyak ya. Ada Panca Satya, 5 percaya Satya setia pada teman, setia pada perkataan, nah, setia pada ucapan, pada janji ya. Nah, dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya bagian keempat dari Pancayama tadi awiwaharika, artinya tidak berselisih ya, tidak berselisih dengan orang lain. Nah, di mana patut ya kita hindari perselisihan yang terjadi di antara orang lain ya, antara kita dengan orang lain. Nah, yang kelima itu astenya. Astenya artinya tidak mencuri. Jadi kita tidak boleh mencuri atau mengambil barang orang lain ya.
Nah, yang bukan menjadi hak milik kita tidak boleh kita ambil. Kalau pingin, lebih baik kita ngomong sama orang lain, kita meminta atau meminjam. Kalau nggak dikasih, kita pinjam saja. Karena kalau dipinjam, otomatis bisa dikembalikan ya. Nah, selanjutnya di sini cara menyimbangi yang ketiga itu adalah dengan penerapan dasa yama brata, yaitu 10 cara pengendalian diri ya. Ini nanti akan dibahas untuk jenjang selanjutnya ya. Itu banyak, kalau Bapak jelaskan satu persatu nanti waktunya habis ya. Nah, terus ada pancanyama tadi 5 cara pengendalian diri tindak lanjut ya. Nah, di sini kalau pancanyama itu ada akroda. Nah, akroda artinya tidak marah ya. Kita harus bisa mengendalikan amarah yang ada dalam diri kita. Nah, terus ada guru suruca. Nah, artinya berbakti kepada guru. Dalam agama Hindu, kita mengenal namanya catur guru. 4 guru yang harus kita berbakti kepada 4 guru ya. Ada guru rupake, guru pengajian, guru wisesa, guru swadhyaya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah sauca. Sauca artinya adalah kesucian batin ya. Jadi kita dalam batin kita ada memiliki kesucian, itu perlu istilahnya dipupuk ya. Nah, selanjutnya ada yang keempat, ahara legawa, artinya kita makan sepatutnya. Jadi makan itu perlu dikendalikan. Tidak boleh kita makan istilahnya makan semau kita ya, tetapi harus dikendalikan karena kita sebaiknya makan itu sepatutnya. Jangan sampai makan yang berlebihan itu tidak baik atau tidak benar ya. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah apramada. Nah, apramada artinya tidak lalai. Nah, tidak lalai terhadap pekerjaan ya. Nah, karena kelalaian ini akan menyebabkan dosa dan malapetaka. Contoh, lalai dalam pekerjaan apa? Misalnya Risma kasih tugas misalnya, atau disuruh membantu orang tuanya, jangan sampai lalai. Nah, akhirnya itu nanti ditinggal main HP misalnya, itu lalai nanti timbul gas sampai habis ya, akhirnya mendidih sampai habis ya karena asik main HP ya. Itu tidak boleh ya, jangan sampai lalai terhadap pekerjaan ya. Nah, selanjutnya ada dasayama brata, yaitu 10 cara pengendalian diri ya, tindak lanjut pengendalian diri. Nah, selanjutnya menerapkan tatwam asi ya. Nah, tatwam asi itu artinya tadi engkau adalah itu ya. Maksudnya engkau adalah itu. Dalam makhluk hidup itu ada percikan terkecil dari Tuhan atau disebut dengan Atman. Jadi kita harus saling mengasihi antar sesama makhluk hidup ya. Tidak boleh menyakiti makhluk lain walaupun makhluk lebih rendah daripada kita ya. Nah, kita harus saling mengasihi ya, tidak hanya sama manusia tetapi kepada makhluk seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, kita lanjut melaksanakan penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan ya. Nah, untuk penyucian pikiran, perkataan, perbuatan ini seperti konsep dalam agama Hindu yang mengenal Trikaya Parisuddha ya. Maaf ya. Nah, di sini Trikaya Parisuddha itu kita harus memiliki pikiran yang suci ya. Yang pertama, kalau pikiran suci otomatis perkataan juga suci karena sudah dikendalikan dari pikiran. Nah, apabila pikiran dan perkataan suci, maka perbuatan kita juga suci ya. Pasti kalau pikiran suci, perkataan suci, maka perbuatan kita pasti selalu benar ya. Karena kita selalu ada di jalan kebenaran. Nah, selanjutnya cara mengimbangi itu dengan mengembangkan cinta kasih yang universal. Nah, di mana kasih sayang sesama untuk menolong makhluk lain dari kesusahan. Ya, menimbulkan rasa simpati dan ramah tamah, mawas diri. Nah, di mana dalam agama Hindu dikenal dengan istilah catur paramita ya, 4 perbuatan luhur ya. Nah, itu materi waktu SD ya. Nah, sini kita lanjut. Nah, sini contoh gambar menyimbangkan sifat rajas ya. Nah, bisa dilihat gambar pertama. Nah, seperti yang Bapak tayangkan tadi ya, gambar pertama itu berkaitan ya. Nah, gambar pertama ini contohnya adalah orang yang sangat menyayangi
makhluk lain. Maaf ya, Bapak agak sedikit tenggorokannya ya. Nah, di sini menyayangi binatang ya, binatang peliharaan seperti kucing dan anjing. Nah, di mana orang ini atau Tuhan ini menyayangi binatang peliharaannya ya dengan baik. Jadi dia menerapkan konsep ajaran Tattwamasi ya. Nah, ini penerapan dari ajaran Tattwamasi tadi ya. Contoh gambar dari menyimbangkan sifat rajas ya. Nah, selanjutnya, nah, ada ini apa? Gambar tadi apa? Risma? Open mic. Orang yang melakukan yoga. Yoga. Iya, benar sekali ya. Jadi di sini adalah orang yang melakukan yoga ya. Nah, yoga ini adalah semacam apa ya? Hal yang positif yang patut untuk dilakukan ya. Yang untuk dilakukan. Nah, untuk mengendalikan apa ya? Mengendalikan indera yang ada dalam diri kita dengan melakukan yoga, maka kita bisa mengendalikan atau mengontrol emosi ya. Indera-indera yang ada dalam diri kita ya. Apalagi kalau kita melakukan yoganya secara rutin, itu pasti sangat bermanfaat bagi tubuh maupun bagi pikiran kita ya. Karena kondisi dalam tubuh kita akan menjadi seimbang ya. Nah, ini merupakan contoh atau tindakan untuk menyimbangi sifat rajas tadi ya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada banyak ini ya, anak-anak ya. Nah, apa gambar apa ini kira-kira? Bisma? Open mic? Mic-nya dibuka dulu. Saling menyayangi sesama teman. Ya, saling menyayangi sesama teman ya. Nah, saling menyayangi sesama. Ya, benar ya. Saling menyayangi sesama teman. Ya, benar. Sama teman. Jadi Risma kan banyak memiliki teman di sekolah ya. Nah, untuk mencari teman itu tidak hanya yang seiman, bisa juga temannya nanti jangan berteman sama yang seiman, artinya sama yang Hindu saja, tapi cari orang yang Islam, Kristen, tidak memandang ya. Tapi kita harus saling menyayangi antara teman satu dan lainnya ya. Nah, tidak boleh kita istilah menyakiti apalagi memusuhi teman. Nah, tidak boleh itu ya. Jadi perlu dihindari. Nah, ini merupakan cara-cara untuk menyimbangkan sifat rajas. Nah, masih banyak contoh-contoh gambar yang ada ya. Nah, Risma nanti bisa cari sendiri ya contoh gambar. Misalnya cara menyimbangi sifat-sifat rajas ya. Bisa browsing di internet, bisa cari di buku siswa atau buku lainnya ya. Untuk menunjang untuk pemahaman ini agar lebih mendalam ya. Nanti bisa cari sendiri ya. Oke. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak lanjut ya. Bisa dipahami nggak penjelasan Bapak ini? Iya, Pak. Iya, bisa ya. Nah, kalau bisa kita lanjut lagi ya. Nah, yang ketiga, ya ini adalah tamas ya. Sifat tamas. Oke. Nah, sifat tamas, masih ingat nggak sifat tamas itu apa kemarin? Waktu materi yang lalu. Tamas itu orang yang memiliki sifat lamban, sifat malas. Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri karakter tamas ya. Nah, bagaimana cara mengatasi sifat tamas? Nah, sifat tamas dapat dengan cara memahami dan menghayati sastra suci. Nah, untuk memberikan motivasi yaitu seperti dijelaskan dalam Saras Mucaya, yaitu sloka 2 sebagai berikut ya. Ini slokanya ya. Bapak coba di sini akan dibacakan menggunakan Halawakya ya. Risakawahi sarwa buddha Geng janmu juga wana Gumaya kanika subah karmu Gunung panentas akena sebuah karma juga
subuh keluarmu, walani dua tiwa. Nah, artinya di antara semua makhluk, hanya manusia sajalah yang dapat melaksanakan dan membedakan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Justru dalam melebur yang buruk menjadi baik, itulah tujuan hidup manusia. Nah, jadi di dalam sloka ya, Sarasmacaya ini, sloka 2 ini ya menjelaskan kita diberikan kesempatan dilahirkan menjadi manusia itu sangat beruntung ya. Nah, karena dilahirkan menjadi manusialah yang bisa nanti melebur perbuatan-perbuatan buruk, nah, menjadi perbuatan baik. Nah, di mana kita dilahirkan manusia karena memiliki hidup atau pikiran berbeda. Kalau dilahirkan menjadi binatang ataupun tumbuhan, mereka tidak memiliki hidup ya atau pikiran. Nah, kita sangat beruntung. Bagaimana cara kita melebur perbuatan buruk dengan banyak-banyak melakukan perbuatan baik ya. Agar tujuannya kita bisa mencapai moksa ya. Nah, jadi dengan banyak-banyak melakukan perbuatan baik ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Nah, dengan demikian maka usaha yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan diri ya dari pengaruh tamas. Nah, yang pertama itu dengan melaksanakan mempelajari sastra-sastra suci. Maaf ya, tenggorokan Bapak terganggu. Nah, di mana di sini dengan melaksanakan mempelajari sastra suci, seperti kita sering membaca kitab Bhagavad Gita, Sarasmacaya, Penaturan, nah itu merupakan sudah implementasi untuk menyeimbangkan pengaruh tamas. Jadi sifat malas itu kita dengan sering membaca, maka akan dengan sendirinya sifat malas itu akan secara perlahan istilahnya akan hilang dalam diri kita ya. Nah, selanjutnya mengembangkan intuisi dan kecerdasan. Jadi kita istilahnya setiap manusia ini memiliki kecerdasan atau intuisi yang berbeda-beda ya, tapi harus dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkan? Dengan rajin-rajin belajar tadi ya, dengan istilahnya kalau browsing, mencari hal-hal yang baru di internet. Nah, itu untuk menyeimbangkan ya, biar kecerdasan kita terasah. Nah, melakukan ajaran catur marga yaitu 4 kesempurnaan hidup. Nah, catur marga itu 4 jalan menuju kesempurnaan hidup. Pertama ada Bakti marga, ada karma marga, ada jnana marga, dan yoga marga ya. Nah, di sana 4 jalan ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan mencapai kesempurnaan hidup ya. Nah, selanjutnya memahami dan melakukan ajaran Trihita Karana, yaitu 3 cara mencapai kebahagiaan hidup. Nah, kebahagiaan hidup tadi Trihita Karana, seperti gambar. Tadi gambar yang Bapak tampilkan kan ada ya. Yang pertama itu hubungan manusia dengan Tuhan, itu harus harmonis. Nah, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan? Yaitu kita harus sering melakukan hubungan bagaimana? Yaitu sering melakukan sembahyang di pura, misal basarah di balai ya. Itu merupakan hal-hal untuk mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Nah, terus yang kedua itu melakukan hubungan yang baik antar sesama manusia. Itu harus harmonis ya. Kita sesama manusia merupakan ciptaan Tuhan, jadi harus bisa menjaga hubungan dengan baik ya. Jangan mencari musuh, tapi carilah sahabat ya. Banyak-banyaklah cari teman dalam kehidupan ya. Nah, selanjutnya hubungan yang ketiga itu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Nah, lingkungan di sini adalah seperti tumbuhan, binatang. Nah, kita harus bisa menjaga hubungan harmonis, bagaimana kita harus bisa menyayangi binatang. Misalnya kalau melihara anjing di rumah harus sering dikasih makan, dipelihara, dijaga ya, jangan disakiti atau dipukul. Nah, kalau kita memiliki tanaman harus sering dirawat, seperti disiram, misalnya dijaga. Nah, itu merupakan contoh hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan ya. Nah, baik, itu ya untuk melaksanakan ajaran Trihita Karana. Selanjutnya, cara selanjutnya itu memperbanyak mengikuti kegiatan kerohanian seperti menghadiri ya, jangan salah ketik ya, menghadiri dan sekaligus berpartisipasi untuk ikut serta memberikan Dharma Wacana, Dharma Tula, Tirta Yatra, Dharma Gita, dan aktif dalam kegiatan keagamaan lainnya. Nah, misalnya, kita
tidak hanya menghadiri ya, kalau bisa kita berpartisipasi. Misalnya kita istilahnya kalau pelajar, kalau basarah itu kan ada misalnya kegiatan kepemudaan misalnya, atau persantian, nah, aktif di sana, misalnya mengkidung, mendayu, nah di sana aktif ya, seperti Dharma Gita ya. Nah kalau Tirta Yatra itu contohnya mengunjungi tempat-tempat suci ya, seperti mengunjungi misalnya kuil, pura, balai basarah, nah dan lain-lain sebagainya ya. Nah, dan masih banyak lagi contoh kegiatan keagamaan lainnya ya. Oke. Nah, selanjutnya melaksanakan dasa dharma, yaitu 10 macam perbuatan baik meliputi. Oke. Bisa bantu Bapak, tolong dibacakan ya, Risma. Bagian-bagian dasa dharma tadi ya. Risma, bisa mendengar Bapak? Iya, Pak. Ya, silakan bantu baca. Iya, Pak. Ya, bagian-bagian dasa dharma tolong dibaca. Pengertiannya ya. 1. Driti, bekerja sungguh-sungguh. Nah, yang kedua 2. Kesema, mudah memberi maaf. Ya, yang ketiga. Ketiga, dhamma, dapat mengendali nafsu. 4. Asteya atau asteneya, tidak mencuri. 5. Sauca, bersih dan suci. 6. Ya, 6 apa? Lanjut. 6. Indriya nikra, yaitu mengendalikan diri. Mengendalikan keinginan ya. Lanjut. Yang ketujuh. 7. Dirah, yaitu berani membela yang benar. Lanjut. 8. Sanggup belajar. Ya, lanjut. 9. Satya, yaitu kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Yang terakhir, yang 10. 10. Akroda, yaitu tidak marah. Ya, makasih ya. Nah, jadi di sana ada 10 macam perbuatan baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan ya. Tadi seperti bekerja sungguh-sungguh. Jadi kalau bekerja itu jangan asal-asalan, harus bersungguh-sungguh. Nah, mudah memberi maaf, pada orang lain yang melakukan kesalahan ya. Dapat mengendalikan nafsu, tidak mencuri, bersih dan suci. Nah, dapat mengendalikan keinginan, nah berani membela yang benar ya. Pasti ya, sanggup belajar dan mengajar. Nah, menjunjung kebenaran, kesetiaan dan kejujuran, dan yang terakhir yaitu artinya tidak marah atau akroda tadi ya. Nah, jadi ini merupakan cara-cara untuk menyeimbangkan sifat tamas yang ada dalam diri manusia ya. Nah, oke, perhatikan di sini ya. Contoh atau gambar menyimbangi sifat rajas. Maaf, sifat rajas tadi ya. Nah, ini yang pertama. Ini adalah gambar apa? Gambar. Yang pertama itu gambar orang yang tirta yatra. Oke, maaf ya di sini Bapak salah tulis ya. Di sini sebenarnya contoh gambar menyeimbangkan sifat tamas ya, bukan rajas ya. Salah ketik ya. Nah, yang pertama ada tirta yatra. Kita termasuk ya dalam melaksanakan tirta yatra. Semakin sering kita melaksanakan tirta yatra, artinya mengunjungi tempat-tempat suci. Nah, itu merupakan cara yang paling ampuh untuk menghilangkan sifat-sifat malas yang ada dalam diri manusia. Nah, penerapan dari ajaran Trihita-karana tadi ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, Trihita-karana, 3 penyebab keharmonisan ya, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Jadi ketiga hubungan ini harus seimbang antara satu sama lain agar terjadinya keharmonisan ya.
Nah, selanjutnya di sini gambar ketiga apa? Orang yang lagi membantah atau mencanang. Bukan, yang ketiga, gambar ketiga ini. Orang apa yang antara perempuan? Orang yang membaca kitab suci Weda. Ya, di sini adalah orang yang membaca kitab suci Weda ya, atau penaturan. Maka dengan sering-sering membaca kitab suci, baik Weda, penaturan, Bhagavad Gita, Saraswasaya, dan lain sebagainya ya, maka bisa pengaruh sifat tamas yang ada dalam diri manusia itu bisa secara perlahan akan hilang ya. Nah, baik, demikianlah materi untuk usaha ya, usaha atau upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menyimbangi pengaruh triguna atau perilaku triguna yang ada dalam diri. Nah, baik, sebelum kita lanjut, adakah pertanyaan terkait dengan usaha? Ada, Pak. Ya, silakan. Di antara sifat satwam rajas dan tamas, sifat manakah yang paling sulit dikendalikan? Ya, baik ya, pertanyaannya bagus ya. Nah, di mana di antara sifat satwam, rajas, dan tamas, sifat manakah yang paling sulit untuk dikendalikan? Nah, di antara ketiga sifat tersebut, yang paling sulit ya untuk dikendalikan itu adalah sifat dari tamas. Nah, kenapa sulit untuk dikendalikan? Karena sifat tamas ini selalu selalu ada dalam diri manusia, apalagi kalau tidak bisa dikendalikan. Nah, maka sifat malas kan lamban, yang ingin suka tidur. Nah, itu adalah sifat-sifat yang sudah manusiawi yang ada dalam diri manusia yang sulit untuk dikendalikan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan apabila kita dengan bersungguh-sungguh ingin mengendalikan sifat tamas, nah maka pasti bisa ya untuk dikendalikan dengan tadi melaksanakan hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Nah, 3-4 tadi sering membaca kitab suci, melaksanakan niat Takarana ya, penerapan Trita Karana, nah dengan melakukan Tirta Yatra, nah dan lain sebagainya. Nah, itu cara-cara untuk mengendalikan atau menyimbangi ya pengaruh sifat tamas yang ada dalam diri manusia. Gimana? Bisa dipahami? Penjelasan Bapak? Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Baik, kita sama-sama simpulkan ya materi kita untuk hari ini. Di sini materi kita tentang usaha atau upaya untuk menyeimbangkan perilaku triguna dalam diri ya. Nah, apa kesimpulannya Risma? Ayo. Coba buat kesimpulan. Kesimpulan materi. Rajas. Cara menyeimbangkannya yaitu melalui pengendalian diri dan menerapkan Trikaya Parisuda. Ya. Terus? Apa? Tamas. Cara menyeimbangkannya melalui dengan sering membaca kitab suci Weda, banyak mengikuti kegiatan kerohanian, menerapkan agama dan Trihita Kirana. Ya. Baik ya, di sini kesimpulan buat Risma sudah bagus ya, Pak sempurnakan lagi. Nah, materi yang dapat kita simpulkan yang pertama tadi ya, usaha untuk menyimbangkan perilaku triguna dalam diri. Nah, untuk sifat satwam, yaitu bisa dengan meningkatkan perilaku yang baik dan mulia ya kita tingkatkan dengan melaksanakan ajaran Dharma secara terus-menerus ya, secara istilahnya tidak henti-henti. Nah, selanjutnya sifat rajas, yaitu dengan cara menyeimbangkan dengan melaksanakan pengendalian diri, nah, melaksanakan penerapan Trikaya Parisuda, dan dengan mengembangkan cinta kasih yang universal ya, itu merupakan cara untuk menyeimbangkan pengaruh rajas. Selanjutnya sifat tamas, bagaimana cara menyeimbangkannya, yaitu dengan sering membaca kitab suci ya, sering membaca kitab suci, terus menerapkan ajaran Trihita Karana, nah dengan melaksanakan ajaran Catur Marga dan melaksanakan kegiatan kerohanian ya.
Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak simpulkan ya. Nah, baik, untuk selanjutnya sini ada uji kompetensi ya. Jadi tujuannya untuk mengetahui tujuan pembelajaran ini apakah sudah bisa terlaksana dengan baik, mengetahui indikator yang Bapak sampaikan ini ya, mengukur ya. Nah, ini bisa disiapkan kertasnya, nanti bisa dicatat. Ada 3 pertanyaan ya. Nah, nanti seperti biasa pertanyaannya ditulis di buku latihan, nanti baru difoto ya. Pertama, bagaimanakah usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat satwam? Yang kedua, sebutkan 5 contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam menyimbangi sifat rajas. Yang ketiga, sebutkan 5 contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam menyimbangi sifat tamas. Nah, ini ya dicatat ya. Oke, bisa dimengerti untuk tugasnya? Isma, bisa? Bisa, Pak. Nah, kita lanjut. Ini ya, tugas Bisa, uji Pak. keterampilan ya. Uji keterampilan, sini ada satu soal ya. Fotokan contoh tindakan usaha yang kamu lakukan untuk menyimbangkan perilaku Triguna dalam kehidupan. Jadi nanti berilah contoh, baru difoto ya, contoh tindakan kamu yang dilakukan untuk mengimbangi pengaruh Triguna dalam kehidupan ya. Oke, baik. Nah, nanti untuk tugasnya nanti seperti biasa ya, dikirim ke WA pribadi Bapak. Nah, Bapak terima paling lambat nanti jam 1 siang ya, sudah dikirim. Paling lambat ya, kalau lebih cepat lebih baik. Baik, nah untuk selanjutnya, untuk minggu depan, karena materi kita untuk perizinan pokok bahasan sudah habis, nah kita lanjutkan ke ulangan harian ya. Nanti tolong belajar di rumah ya, banyak-banyak baca buku. Nah, materi yang disampaikan diingat-ingat kembali ya. Isma, baik. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan dengan mengucapkan Parama Santi ya, puja. Bersikap Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Dulu ya.